Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem respirasi yang beranggotakan saya sendiri, Erli Gustriana Nabila. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dewi Tami. Saya Miftah Rizky Dusula. Saya Dedia Salina. Saya Rizky Putra. Saya Syuhada Syana Putri. Di sini nanti kita akan menjelaskan apa saja sistem respirasi. Pengertian sistem pernafasan. Pernafasan adalah suatu proses di mana kita menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Respirasi adalah proses pembakaran oksigen zat-zat makanan glukosa di dalam sel-sel tubuh dengan bantuan oksigen dan enzim. Rongga hidung merupakan bagian di dalam hidung yang memiliki struktur terbuka di lubang hidung. Rongga hidung juga jadi jalur utama masuknya udara dari serangkaian struktur yang membentuk sistem pernafasan. Fungsi rongga hidung dalam sistem pernafasan yaitu 1. Menyaring udara, 2. Menghangatkan dan melembabkan udara, 3. Mengenali aroma. Faring adalah saluran perantara untuk membantu sistem pernapasan dan sistem pencernaan berjalan dengan baik. Perlu diketahui, faring merupakan istilah medis dari tenggorokan. Faring dimulai dari bagian belakang rongga hidung yang terhubung ke bagian belakang mulut. Fungsi faring: 1. Menyalurkan udara, 2. Menelan dan menyalurkan makanan, 3. Membantu berbicara, 4. Menjaga tekanan di telinga, menelan dan menyalurkan makanan. Faring adalah bagian dari sistem pernapasan yang berbentuk tabung dan terhubung ke bagian atas trakea atau bekas tenggorokan. Lanjut, struktur laring. Laring terletak di antara faring dan trakea dan di atas akar lidah. Struktur laring itu ada 3. 1. Pita suara, 2. Otot-otot, 3. Kartilago. Lanjut ke fungsi laring. Fungsi laring itu ada 5. 1. Untuk memproduksi suara, 2. Untuk pernapasan, 3. Untuk pelindung saluran pernapasan, 4. Sebagai penghubung faring dan trakea, dan 5. Untuk respirasi. Lanjut, kita masuk trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-16 cm dan berdiameter sekitar 20-25 mm. Lanjut, struktur trakea. Struktur utamanya terdiri dari 1. Tulang rawan yang fleksibel dan kuat, 2. Otot poros yang dapat berkontraksi dan mempersempit diameter trakea, dan ketiga, sila dan lendir, yaitu untuk membantu menangkap partikel asing seperti debu dan kotoran yang akan masuk ke paru-paru. Lanjut lagi, fungsi dari trakea itu ada 4, yaitu 1. Mengalirkan udara ke dalam tubuh, 2. Untuk pernapasan, 3. Mengontrol suhu udara yang masuk, 4. Membantu proses penularan. Bronkus adalah bagian dari sistem pernafasan yang menghubungkan batang tenggorokan dan trakea paru-paru. Struktur bronkus. Pembagian bronkus pertama, bronkus primer dibagi menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri yang masing-masing menuju ke paru-paru kanan dan kiri. 2. Setiap bronkus utama kemudian bercabang menjadi bronkus sekunder atau bronkus lobaris yang masing-masing melayani lokus paru-paru. Paru-paru kanan memiliki 3 lokus sehingga terdapat 3 bronkus sekunder, dan paru-paru kiri memiliki 2 lokus. Dinding bronkus. Dinding bronkus terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan mukosa, mengandung sel-sel epitel bersilia yang membantu mengeluarkan partikel dan lendir dari saluran pernapasan. Lapisan otot halus mengontrol diameter bronkus dan dapat berkontraksi atau relaksasi untuk mengatur aliran udara. Lapisan kartilago. Terdapat cincin kartilago yang memberikan kekuatan dan menjaga agar bronkus tetap terbuka. Fungsi bronkus. Yang pertama, menyalurkan udara ke paru-paru, mencegah infeksi pada paru-paru, menjaga paru-paru tetap bersih, menghubungkan trakea ke paru-paru, dan menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan. Oke, selanjutnya adalah bronkiolitis.
bronkiolus. Bronkiolus adalah bagian penting dari sistem pernapasan yang berfungsi sebagai saluran udara kecil di dalam paru-paru. Struktur dan fungsi dari bronkiolus sendiri. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang memiliki diameter sekitar 0,3 sampai 1 mm. Fungsi utama bronkiolus adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Udara yang masuk melalui bronkus akan diteruskan ke bronkiolus, lalu menuju ke alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Adapun jenis-jenis bronkiolus. Yang pertama, bronkiolus lobular. Bronkiolus terbesar yang pertama kali menerima oksigen yang masuk ke paru-paru. Yang kedua, ada bronkiolus respiratorius, yaitu percabangan dari bronkiolus yang berakhir pada saluran alveolus bronkiolus. Yang ketiga, ada terminal, yaitu tidak terjadi pertukaran udara di sini, terdiri dari banyak saluran kecil di setiap paru-paru. Bagian paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Struktur paru-paru sendiri, yaitu paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus karena harus berbagi ruangan dengan jantung. Kemudian paru-paru dilapisi oleh selaput terlindung yang disebut pleura yang membantu mengurangi gesekan saat paru-paru mengembang dan mengempis. Fungsi paru-paru sendiri, yaitu fungsi utama paru-paru adalah untuk melakukan pertukaran gas oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke dalam alveoli, kantong udara kecil di paru-paru, dan diserap oleh darah. Pada saat yang sama, karbon dioksida dari darah dilepaskan ke alveoli untuk dikeluarkan saat kita mengembuskan nafas. Kemudian, paru-paru juga membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan berperan dalam proses metabolisme beberapa zat. Selanjutnya, yaitu organ alveolus. Alveolus adalah bagian penting dari sistem pernafasan yang berfungsi sebagai tempat utama pertukaran gas di paru-paru. Struktur dan lokasi alveolus sendiri. Alveolus terbentuk seperti kantong kecil atau gelembung yang terletak di ujung bronkiolus. Setiap paru-paru manusia memiliki sekitar 480 juta alveolus. Fungsi dari alveolus sendiri, yaitu fungsi utamanya adalah sebagai pertukaran gas. Alveolus adalah tempat di mana oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke dalam darah, dan karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara untuk dihembuskan. Kemudian difusi cepat, di mana dinding alveolus sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah, memungkinkan pertukaran gas yang cepat dan efisien. Selanjutnya, proses pertukaran gas itu sendiri. Ketika kita menghirup udara, oksigen masuk ke alveolus dan berdifusi melalui dinding alveolus ke dalam kapiler darah. Karbon dioksida dari darah berdifusi ke dalam alveolus untuk kemudian dikeluarkan saat kita mengembuskan nafas. Mekanisme pernafasan dada. Otot utama yang digunakan adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya, tulang rusuk bergerak ke atas dan ke depan saat menarik nafas. Kelebihan dari mekanisme pernafasan dada, cepat dan mudah dilakukan. Untuk kekurangannya, tidak efisien dalam mengisi paru-paru sepenuhnya. Mekanisme pernafasan perut. Otot utama yang digunakan adalah diafragma atau otot besar yang memisahkan rongga dada dan perut. Mekanismenya, diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah saat menarik nafas, membuat perut membuncit. Kelebihannya adalah lebih efisien dalam mengisi paru-paru, memberikan lebih banyak oksigen ke tubuh. Oke, macam-macam udara volume pernapasan. Yang satu, volume tidal atau volume alur nafas. Volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali melakukan pernapasan normal, sekitar 500 ml pada kaki dewasa. Yang kedua, volume cadangan inspirasi,
yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah dan di atas volume alur nafas, biasanya mencapai 3000 ml. Oke, yang ketiga, volume cadangan ekspirasi, jumlah volume udara ekstra yang dapat diekspirasi dengan cara melakukan ekspirasi di lengkung kuatnya sekitar 1100 ml. Yang keempat, volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada di paru-paru setelah ekspirasi paling kuat sekitar 1200 ml. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.